Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita mempunyai kesempatan untuk boleh kembali beribadah kepadanya. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan memberi kepada kita kesehatan untuk kita boleh memuji Dia. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur ini menjadi panggilan ibadah untuk kita boleh masuk memuji Dia, bersorak-sorak bagi Dia. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dablah penebusan mulia baginya, yang mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senang ku di dalam putranya, amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Dablah penebusan mulia baginya. genaplah. Dablah penebusan mulia baginya. Dari surga terdengar hidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat puji. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah hidung pujian. Tinggikan muliakan namanya Yesus. Tinggikan, muliakan namanya Yesus. Puji Dia, sembah Dia. Puji Dia dan sembah Dia, Yesus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala raja.
Raja atas segala raja termulialah. Raja atas segala raja termulialah. Mari kita tundukkan kepala kita untuk masuk di dalam doa. Allah yang maha besar, mulia bagi Engkau yang bertata di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur di hari ini Tuhan memberi kesempatan. Setiap dari kami ada kesempatan, kesehatan, walaupun kami tidak berada secara fisik di gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk itu. Dan setiap kami yang sudah datang Tuhan, mari Tuhan, kami rindu untuk beroleh bersekutu dengan-Mu. Mari bersama-sama kami ini Tuhan, kami boleh membawakan pujian yang terbaik bagi Engkau. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap dari kami boleh dikuatkan untuk boleh terus hidup bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ibadah ini adalah ibadah untuk memuliakan Engkau. Dan biar Engkau yang menikmati semua pujian ini bertata di atas segala puji-pujian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan Ia mengangkat kita keluar dari dosa-dosa kita. Sehingga kita layak memanggil Dia Bapa. Perubahan yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Pada saat Yesus masuk di dalam hati kita. Sejak Yesus di hatiku. Hidupku ada perubahan. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku. Masih banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus ada dalam hidup kita, perubahan terus terjadi. Perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Amin saudara, sejak Yesus ada di dalam hidup kita, maka perubahan yang ajaib terus terjadi di dalam hidup kita. Mari bersama kita akan membacakan Mazmur di pagi hari ini. Mazmur kita ambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai yang ke-11. Dan kita akan membacakan secara bersama-sama. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah,
Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Suatu mazmur yang sangat indah memberi kepada kita pengharapan Tuhan akan terus beserta kita. Kasih setia dan rahmat Dia akan terus beserta kita. Di dalam kehidupan kita, walaupun kita telah percaya, tapi juga sering sekali kita masih jatuh di dalam pencobaan. Sering sekali kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, memohon ampun kepadanya, dan memohon agar kita disucikan seputih salju. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku, hancurkan segala yang ku dewakan, Sucikan hatiku seputih salju. Seputih salju, Seputih salju. seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan seputih salju, Seputih salju, seputih salju. seputih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Dengan setengah suara seputih salju. Putih salju, ya seputih salju. Sucikan hatiku seputih salju. Teriakan atau tuduhan dosa itu begitu keras. Tetapi suara pengampunan Allah lebih keras. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Allah mengampunin kita, maka pada waktu itu juga Allah sekaligus memulihkan kita. Marilah kita bersama-sama secara pribadi kita menghadap hadirat Allah untuk membuka keberadaan kita yang sesungguhnya di dalam doa pengakuan dosa kita masing-masing.
Kami para pendosa datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyingkap hati yang berdosa ini. Dalam dunia gelap penuh dosa, terkadang kami terseret dan tercemar di dalamnya. Tidak jujur dan sembrono dalam tindakan perkataan, itu sering mewarnai kehidupan kami. Di saat kami tidak dapat keluar dan melakukan banyak hal yang biasa kami lakukan, sering tanpa kami sadari, kami merasa tertekan dan kami mendapati diri betapa gampangnya kami melukai orang tua, anak, suami, istri, saudara, dan teman. Sebaliknya sulit bagi kami untuk melupakan sakit hati dan kepahitan terhadap sesama. Ya Tuhan, seringkali kami ingin mengendalikan hidup kami sendiri, kurang mempercayai dan menerima pengaturan-Mu. Tidak jarang membandingkan diri dan apa yang kami lakukan dengan diri orang lain. Kami tahu sebenarnya Engkaulah sumber kepuasan sejati. Namun kami lemah ya Tuhan, berdosa, perhatian kami mudah teralihkan hingga mencari kepuasan yang semu. Kami ingin menjalani hidup bagi-Mu, namun kenyataannya dalam tindakan kasih-Mu tidak kami alirkan melalui hidup kami. Dalam mengerjakan kehidupan kami sehari-hari, orang lain sulit melihat Engkau ada di dalam hidup kami. Di tengah pandemi ini, tak jarang kami bertanya dalam kebingungan kami dan melupakan kehadiran-Mu yang tengah berkarya dengan cara dan dalam kehendak-Mu. Ampunilah seluruh pelanggaran, kesalahan, dosa dan noda kehidupan kami. Pengorbanan-Mu atas kami umat-Mu yang berdosa ini membuat kami boleh hidup, punya jaminan pengampunan dan menerima rahmat dan kasih yang agung. Demi Kristus Yesus, Allah Tuhan yang hidup, Allah Tuhan yang maha pemurah, kami panjatkan seruan doa kami. Amin. Seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Putih salju, ya putih salju, sucikan hatiku seputih salju. Putih salju, Putih salju, ya putih salju, sucikan hatiku seputih salju. gereja dibangun di atas pengakuan iman yang kokoh dan kuat terhadap Allah yang hidup, yang sudah diikrarkan oleh gereja-gereja di sepanjang tempat dan di setiap abad. Marilah dengan penuh keyakinan iman, penuh dengan kesungguhan yang kokoh, di dalam kebaktian ini kita ikrarkan pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang kasih oleh Tuhan, silahkan duduk. Pengajaran akan diberikan di pagi hari ini. Pengajaran dari Tuhan akan disampaikan oleh penginjil. Dan mari bersama kita mempersiapkan hati kita seperti rusa yang merindukan sungai, merindukan mata air. Mari kita minta supaya hati kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kini penuhin hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Bagai rusa, bagai rusa yang dahaga, ku rindukan Ramamu. Pohon sumberan hidupmu terpancar di hidupku. Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Kami bersyukur ya Tuhan atas keberadaan kami pada saat ini. Dalam kondisi apapun kami sadar kami tetap percaya akan pimpinan Tuhan kepada setiap kami. Hidup kami hanya sementara di dunia ini. Sadarkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan saja, bukan kekuatan dan hikmat kami. Hanya karena anugerah Tuhan kami bisa mengerti tujuan hidup kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Buka mata hati kami, terangi hati kami, sehingga kami memiliki kebenaran yang Tuhan maksudkan supaya kami hidupi, kami jalani dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi pimpinlah ibadah kami, dimanapun kami berada. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada terang dunia ini, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Pagi ini saya ingin menyapa jemaat pertama-tama yang di Green Lake City yang mengikuti streaming ibadah GKI Puri Indah. Sudah 1 bulan lebih kita tidak bertemu di dalam ruang ibadah di Green Lake City yang baru kita mulai. Kita bersyukur pelayanan ini kita percaya akan menjadi satu tempat mengabarkan Injil, mengajarkan kebenaran Tuhan kepada banyak jiwa. Bersyukur untuk setiap dukungan jemaat, bersyukur untuk setiap partisipasi pelayanan yang dilakukan. Saya juga ingin menyapa setiap jemaat GKI Puri Indah yang sudah lebih lama tidak bertemu sejak 8 Desember. Saya bertugas di Green Lake City, kita jarang ketemu atau tidak ketemu sebagian besar di gereja Tuhan. Bersyukur melalui jemaat, melalui majelis, pelayanan di berbagai tempat, baik Green Lake, baik dalam pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan.
Tuhan tetap memakai GKI Puri Indah menjadi berkat bagi banyak orang. Bila pada saat ini kita tahu keadaan yang tidak mudah bagi kita semua. Zaman yang kita lihat lagi musim semuanya naik, ya. Tagihan air naik karena kita sering cuci tangan, sering mandi, sering keramas. Bahkan ada beberapa orang karena sering keramas disuruh atau mendingan botakin rambutnya ya, supaya tidak memakai sampo dan air yang lebih banyak. Tagihan air juga tagihan selain air listrik naik. Karena sering di rumah, di ruangan, bekerja di rumah bersama dengan keluarga, seharian full, hampir 24 jam AC itu mungkin nyala. Ya kalau bisa jangan 24 jam karena virus kalau ada lebih tahan di tempat yang dingin daripada yang panas. Juga naik apalagi kuota internet yang dipakai. Naik pengeluaran beli vitamin, makanan-makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, semua naik. Kita masak, kita pesan. Bahkan mempengaruhi naiknya gula darah dan kolesterol. Temperatur, emosi juga naik di rumah karena anak-anak karena sering berkomunikasi dengan intens. Bisa saja. Ya, sensitivitas juga naik. Tapi yang turun adalah pendapatan banyak orang. Kita sangat prihatin juga. Yang turun juga adalah mungkin iman sebagian orang Kristen kepada Tuhan. Saya rindu suatu saat jika pandemi ini berakhir ataupun tidak berakhir, kita harus bersama dengan pandemi ini yang tidak lagi seperti sekarang ini. Tapi tetap ada bagaimana sikap kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang harus juga bekerja, yang harus juga berinteraksi secara sosial, yang harus juga menjangkau orang lain. Siap-siaplah kita hidup bersama dengan virus ini, jikalau memang virus ini bertahan lama. Mari kita sekarang merendahkan, menurunkan serendah-rendahnya hati kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Turunkan gengsi kita. Turunkan harga diri kita. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita memperhatikan mulai ayat kedua sampai ayat yang ke-12. Dulu Alkitab tidak mempunyai ayat-ayat dan pasal-pasal ya. Jadi semua bersambungan. Jadi kita melihat konteks yang kita mau bahas hari ini adalah temanya Yesus terang dunia. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian." Jadi bukan hanya satu orang, siapapun sama perlakuannya. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Juga sekaligus mungkin Yesus dilempar mati pada saat yang sama. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka aku berkata pula
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, ini selain dari ahli Taurat dan Farisi, masih banyak orang-orang berkumpul mendengar pengajaran Yesus di bait Allah. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, mulai ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah ia, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ini, terang di situ apakah secara fisik? Ya, apakah Allah dikatakan Allah itu terang? Yesus mengatakan akulah terang dunia. Apa itu secara fisik betul-betul yang bisa kelihatan gini, atau memang terang secara ontologikal atau secara keberadaan? Aslinya ini loh, ada sesuatunya. Pada beingnya, keberadaannya. Kalau kita melihat kepada Yesaya 60 ayat 20, ini nubuat. Dikatakan begini, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kamu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ini menubuatkan dunia yang akan datang, langit dan bumi yang baru. Di Wahyu juga mengatakan yang sama. Dalam penglihatan Yohanes Penatua dikatakan begitu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Persis yang apa dituliskan oleh Yesaya di pasal 60. Sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini jelas sekali dikatakan terang itu fisik. Kalau terang itu fisik, bagaimana kita meresponi? Allah adalah terang. Terang itu ternyata memang walaupun fisik, tidak semua terang, nggak ada di layar ini. Tidak semua layar itu, tidak semua terang itu kelihatan oleh mata kita. Yang kelihatan ini cuma yang 700 sampai 400 nanometer. Nanometer adalah ukuran untuk mengukur cahaya 1/1 miliar meter. Ya, saya bukan orang biologi juga ya, atau bukan orang fisika, tidak terlalu memahami ukuran sedetail tapi saya melihat ini spektrum seperti pelangi ini, warna yang kita bisa lihat, cahaya yang sekarang ini kita melihat di rumah kita, lampu ini yang kelihatan cuma segini. Ya, X-ray, radio wave, ya ini misalnya microwave, infrared, radio, gelombang, nggak kelihatan oleh mata kita. Ultraviolet, X-ray, gamma ray, nggak kelihatan oleh mata kita. Yang kelihatan cuman ini, ultraviolet yang sinar yang di sini nih. Warna-warna yang seperti pelangi, ini yang kelihatan. Sisanya kita nggak kelihatan. Itu cahaya yang fisik, cahaya yang fisik tapi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dan kekuatannya lebih daripada cahaya yang kita kelihatan ini. Lebih dari kuasa energinya itu lebih besar. Itu adalah fisik. Di belakang penciptaan matahari ada firman yang adalah terang. Efek energi dan kuasa terang yang pertama itu, atau terang yang terakhir, yang tidak akan selesai, menjadi terang selama-lamanya, lebih daripada efek energi matahari dan semua bintang yang diciptakan oleh terang itu. Jikalau kita memang betul ini adalah terang yang fisik. Yang kedua, jikalau itu figuratif atau simbol, apa artinya Allah itu adalah terang? Allah itu adalah terang adalah mencatat bahwa Allah menerangi kegelapan hidup kita yang gelap, penuh dengan dosa, penuh dengan jalan yang tersesat, tidak tahu mau kemana, tertutup, tidak bisa meraba mana arahnya karena tidak bisa melihat apapun. Allah itu terang artinya secara simbolis atau figuratif, fungsi firman Allah itu terang, memberikan firman menerangi hidup kita. Tidak dengan lampu, tidak dengan cahaya yang kelihatan, tapi
dengan pengajaran. Ini waktu Yesus juga datang mengatakan, akulah terang dunia. Orang-orang di sekitar Yesus atau perempuan itu tidak menutup mukanya dan mengatakan, aduh aku tidak bisa lihat seperti Paulus melihat terang yang dia lihat. Atau Musa yang wajahnya melihat muka dengan muka, dia tidak melihat, tapi wajah Musa pun bercahaya. Ini figuratif waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Waktu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus bukan pohon anggur, tapi figuratif. Aku adalah pintu menuju kepada Dia sendiri. Dia sendiri, bukan pintu kita keluar masuk setiap. Itu figuratif. Jika figuratif, bagaimana respon kita kepada Allah yang mengatakan, aku adalah terang dunia? Jikalau itu sekaligus fisik dan figuratif. Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia, dan terang itu menyelenyapkan kegelapan. Di sini terang mempunyai dua pengertian yang sekaligus, secara hurufiah dan figuratif atau simbol. Datang kepada terang menjelaskan kepada pribadi Yesus yang datang ke dunia secara real. Terang yang sedang datang ke dunia ini, itu terang adalah Yesus sendiri. Yang ada terang yang di Kejadian 1, di Yohanes pasal 1 dikatakan terang itu sedang datang ke dunia ini. Jadi bukan figuratif, jadi betul-betul pribadi ada terang itu sedang datang ke dunia ini. Dan dikatakan di ayat 11, ayat 19, dan tidak nampak menjelaskan kondisi mereka yang berdosa dan suka melakukan hal-hal yang berlawanan dengan terang itu, yaitu perbuatan jahat. Jadi ada terang yang memang figuratif. Ya, dikatakan di situ, sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Terang ada yang fisik, ada yang sudah menerangi. Keduanya menjadi satu kesatuan, menjelaskan aku adalah terang dunia. Terang yang juga betul-betul secara fisik dan fungsinya menerangi hidup manusia. Di dalam kata Ibrani di pasal pertama Kejadian itu adalah or. Yehi or. Atau become light, or. Itu adalah satu kata yang mempunyai dua pengertian, bisa secara hurufiah maupun secara figuratif. Kata ini adalah kata kerja. Satu kata yang betul-betul bisa mewakili juga yang fisik, juga figuratif. Jadi dalam satu pribadi, dalam satu kata ini adalah selalu mempunyai satu power. Itu or. Di dalam Alkitab muncul bahwa Allah ada terang, menunjuk pada pribadi, sekaligus menunjuk pada terang sebagai pimpinan melalui firman-Nya, petunjuk pada jalan-jalan yang benar bagi semua orang percaya. Di Alkitab kita banyak sekali bisa menemukan waktu kita membaca firman Tuhan. Waktu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ayat ini, satu kalimat yang menyatakan atau menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Baik dia pribadi ada terang yang sesungguhnya, dan bagaimana dia memberikan jalan, menerangi hidup orang, dan akhirnya orang itu bisa mendapatkan terang itu dan tidak berjalan di dalam kegelapan. Inilah keilahian atau ketuhanan Yesus Kristus. Hal ini tidak bisa disamakan secara kuantitas atau kualitas dengan manusia atau kita. Maksudnya pribadi Yesus tidak boleh kita samakan pada saat kita dikatakan kita mirip Yesus. Yesus katakan kepada kita apa? Kamu adalah terang dunia. Oh, kalau begitu aku juga adalah terang dunia. Sama dengan Yesus. Itu betul-betul satu penyesatan. Kalau kita mengatakan saya juga terang dunia. Sama kuasanya dengan Yesus. Kita terang dunia berarti kita manusia berdosa yang tadinya gelap diterangi Tuhan. Yang hanya sebagai manusia mengikut Yesus, yang menerima penerangan dari Yesus. Banyak orang telah mengklaim dirinya Yesus di dunia ini. Banyak sekali. Ya, saya hanya memperlihatkan beberapa. Yang pertama sebelah kiri ya, yang memakai itu orang India. Bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang mengatakan dirinya adalah Imam Mahdi sekaligus Mesias Yesus yang ada dalam dirinya. Ini ada pendiri Ahmadiyah. Dia mengatakan dia juga Mesias yang datang, yang menggenapkan nubuat
dari Alkitab. Dia katakan Yesus mati waktu disalib normal. Ya, disalib dan sudah datang kembali melalui dirinya. Yang kedua, Krishna Venta, seorang yang lahir dikatakan di San Francisco, mendirikan Wisdom, Knowledge, Faith, and Love Fountain of the World Cult di Simi Valley di California. Ya, dia hidup sampai tahun 1958, yang tadi sampai 1908. Pada tahun 1948 dia mengatakan dia adalah Yesus Kristus, Mesias yang baru, dan mengatakan betul-betul dia mempunyai satu komunitas yang dia mau pimpin. Tapi dia juga menjadi korban bom bunuh diri pada tahun 1958 pada saat dia meninggal. Yang berikutnya ada lagi yang orang Jepang itu bernama Mitsuo Matayoshi, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Dia mengatakan dia pendiri World Economic Community Party, yang mengatakan Tuhan dia adalah Yesus Kristus dan dia akan menghakimi dunia ini dengan cara politik yang baru yang dia sekarang jalankan. Dia namakan dirinya adalah Yesu Matayoshi. Orang-orang mengklaim adalah Yesus Kristus, menyamakan dirinya. Yang terakhir Sergei Torov, seorang Rusia yang mengatakan dia dilahirkan kembali sebagai Yesus Kristus yang kembali. Ya, memang dia bukan Tuhan tapi firman Allah yang dikatakan juga sama dengan Yesus dari Siberia. Orang-orang ini menyamakan dirinya dengan Yesus. Ya, dan Sergei ini belum meninggal sampai hari ini. Klaim kuasa seperti Yesus, katakan akulah terang dunia, ini adalah pribadi dan kuasa Yesus, melekat kepada pribadinya. Siapapun termasuk hamba Tuhan yang paling terkenal di dunia ini atau paling besar di dunia ini tidak boleh dan tidak berhak menyamar, mensejajarkan diri dengan Yesus Kristus. Baik dalam kasih, hikmat atau kuasa atas apapun. Kita harus berhati-hati. Keilahian Yesus tidak bisa ditiru, tidak bisa diklaim dengan cara-cara yang salah. Pada saat saya kesempatan misalnya diberi mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh misalnya, bukan karena saya. Jika mendoakan orang yang kerasukan setan itu bukan karena saya, tapi semua atas nama Tuhan Yesus, dan Tuhan mau itu terjadi atas kehendaknya, bukan karena saya. Kalau saya usir setan, mungkin setan itu tidak bisa pergi juga, bisa. Misalnya jemaat suruh saya datang doakan, bisa nggak setan itu tidak pergi? Bisa. Kalau Tuhan belum berkehendak setan itu tidak pergi, asal sebut nama Yesus bukan berarti kuasa seperti mantra. Sebut nama Yesus pasti setan takut. Alkitab sudah tulis. Yesus aku kenal, iblis katakan. Siapa engkau? Jadi kehendak Tuhan melalui setiap orang itu kuasa Tuhan, bukan kita. Jika ada hamba Tuhan yang berdoa dan berkata-kata memakai firman Tuhan yang membawa kesan dia hebat pada dirinya dan kendalikan setan, penyakit, alam, adalah manipulasi firman Tuhan, dan orang Kristen harus kritis dan waspada. Kita disebut terang dunia, tapi jangan bawa orang kepada aku terang dunia. Yesus bilang aku terang dunia. Datang kepada saya, kamu puji saya, kamu doa kepada saya karena aku juga terang dunia. Yesus sudah katakan, Alkitab ada. Aku juga terang dunia. Itu adalah satu penyesatan dan memanipulasi banyak orang kepada kultus manusia, bukan kepada Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab jelas sekali, para nabi tidak berani, para rasul tidak berani memberi kesan mereka hebat. Misal kita lihat Musa, dia katakan dia hanya wakil Tuhan, pertama dia tidak layak. Dikatakan di Keluaran 17 ayat 2, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Jadi Musa itu hanya seorang manusia. Musa bertengkar dengan orang-orang yang dibawa
keluar dari Mesir. Kita lihat Elia. Ya. Elia di Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Manusia biasa, Elia yang begitu besar, Musa yang begitu besar, manusia biasa. Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 27, Yohanes murid Yesus mencatat tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus, yang memberitakan kerajaan Allah yang sudah dekat, membuka tali kasut Yesus pun dia tidak layak. Apalagi dia harus mengklaim dirinya mirip Yesus, dia tidak layak. Artinya dia betul-betul tahu dirinya adalah hamba. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 mengatakan, karena aku ini adalah orang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Pada saat dia menulis surat Korintus ini, dia sudah menjadi rasul yang besar. Dia menggembalakan jemaat, tapi dia sadar dia adalah orang yang hanya hamba. Dia tahu dia orang berdosa. Dia hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya juga bingung jika hari ini banyak hamba Tuhan mau mencari hormat manusia, merasa sangat hebat, dan merasa punya kuasa dalam dirinya. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Jika demikian, jemaat terkasih Tuhan, jangan dikit-dikit panggil hamba Tuhan. Kalau ada yang kerasukan misalnya, doa dulu. Hamba Tuhan masih jauh. Jangan dikit-dikit telepon langsung hamba Tuhan, takut sama setannya. Tapi takut berdosa enggak sama Tuhan. Takut sama setan luar biasa. Doa minta Tuhan memakai Bapak Ibu sekalian, juga menyatakan kuasanya. Silakan kalau benar-benar gemeter, nggak bisa ngomong apa-apa, takut sekali panggil hamba Tuhan, panggil majelis, itu sangat terbuka. Kita pasti melayani. Tapi harus ingat kepada Tuhan. Dia punya kuasa yang dititipkan kalau dia mau. Bukan hamba Tuhan datang pasti semua beres. Tuhan datang, semua yang dia mau bisa beres. Sama juga waktu kita melayani. Apa artinya kita mengatakan jangan mencuri kemuliaan Tuhan? Ya jangan samakan diri kita ingin kemuliaan yang bukan milik kita. Jangan meninggikan diri lebih daripada porsi kita. Itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah kita. Kita sudah diberikan kemuliaan oleh Tuhan pada saat Tuhan menyelamatkan kita. Inilah yang saya mau jelaskan dan merangkum nanti di dalam double-double. Ya, ada 4 double di situ. Double light. Yesus adalah terang dunia. Ya, artinya adalah ini ada berkaitan dengan pribadinya Tuhan. Alkitab jelas sekali, kita sendiri katakan lagi, saya catat lagi di situ Bilangan 6:25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Satu doa berkat. Ini figuratif sekaligus pribadi Tuhan, ada terang itu ya. Tadi kita sudah bacakan di dalam Kejadian dan di dalam Wahyu. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus itu waktu dimuliakan konfigurasi. Mukanya bercahaya seperti matahari persis. Dicatat dalam Perjanjian Lama sampai ke Wahyu. Itu pribadi Yesus. Itu terang yang berkuasa. Tuhan sendiri. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kita begitu banyak catatan yang betul-betul sama. Terang siapa itu? Seperti apa catatannya? Yang kedua adalah kita lihat firman itu adalah yang menerangi karyanya. Karyanya dalam dunia ini. Mazmur 18 ayat 28. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan, Allahku menyinari kegelapanku. Allah ada yang terang menyinari. Allah itu secara fisik dia adalah terang, dengan figuratif dia juga menerangi hidup kita. Mazmur 119 ayat 130.
bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Efesus 5:8, memang kamu dahulu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu adalah bagaimana dikatakan double light. Pribadi Tuhan dan karya Tuhan. Kerja Tuhan melalui terangnya itu menerangi manusia dalam dunia. Aku ada terang dunia. Dunia di dalam perjanjian baru ditulis satu kata seperti merek perabotan kita. Kosmos. Kosmos itu pertama artinya memang di Alkitab, ya, perjanjian baru yang pertama diartikan bisa di bumi ini. Yesus datang ke dalam dunia, di bumi ini, ke tempat di mana kita hidup. Yang kedua, kosmos atau dunia itu juga berarti orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dikatakan dia yang datang ke dalam dunia miliknya, tapi dunia tidak mengenalnya. Artinya bukan bumi tidak mengenal Yesus, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya juga kosmos. Kosmos juga bisa berarti pikiran, perbuatan, atmosfer duniawi yang berdosa. Dalam 1 Korintus 2:6 dikatakan, sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, hikmat yang bukan dari kosmos cara pikir mereka, atmosfer mereka, dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Yesus terang dunia, menerangi dia secara fisik, datang ke dunia ini, bumi, dia datang kepada manusia-manusianya, dan dia mengubah cara pikir kita, mengubah pola pikir dan worldview kita. Yang berdosa, yang ingin diri sendiri dimuliakan, yang mencari tujuan hidup sendiri, Tuhan menggantikannya dengan hidup baru. Yang kedua, double life. Ini berkaitan dengan eternal life dan godly life. Eternal life dikatakan di situ diberikan kepada perempuan. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan ini mau diberikan pengampunan, dan perempuan itu harus meresponi mengasihi Tuhan nantinya. Tidak boleh berbuat dosa lagi. Hatinya tidak dalam status dosa lagi. Dia sudah diampuni oleh Tuhan. Eternal life adalah justification, dibenarkan pada saat kita bertemu dengan sang terang dunia. Kita hidup dalam kegelapan, terus kita diterangi. Ini seperti yang ditemukan oleh Nikodemus pada saat dia datang kepada Yesus. Banyak orang tidak percaya melihat terang dalam diri mereka waktu mereka mimpi, banyak. Ya, Raffi Zakarias mengatakan banyak orang-orang di Timur Tengah percaya pada Tuhan Yesus dengan dua cara. Yang pertama melalui mimpi dan penglihatan. Banyak sekali. Di Green Lake yang katekisasi akan dibaptis, dia sudah terus belajar firman Tuhan. Bahkan melatih diri, baru belajar minggu lalu perpuluhan. Dia minta rekening gereja untuk memberikan perpuluhan. Satu keluarga, mama dan anak. Karena diberikan penglihatan, percaya pada Tuhan Yesus. Raffi Zakarias mengatakan di Timur Tengah begitu banyak gelombang orang-orang percaya pada Yesus. Karena Tuhan menyatakan diri mereka melalui penglihatan dan mimpi. Yang kedua, orang bisa datang pada terang dan diampuni. Mereka datang pada terang itu melalui kesaksian orang Kristen. Dua itu paling banyak. Iman orang Kristen, kebaikan orang Kristen yang membawa orang bisa datang pada Tuhan dan mereka dibenarkan. Justification, memperoleh hidup yang kekal. Ada orang mengatakan, Pak Nawi, ini dalam pandemi corona ini hati-hati. Ya, ada teman dari istri saya telepon dikatakan, Pak Nawi kan suka naik gunung katanya. Kan dia nggak takut mati. Hati-hati ya. Dalam hati saya pikir, saya nggak takut mati bukan suka naik gunung. Ya, kayak orang Chinese, kita jangan sama ke orang Chinese rajin dia kerja karena Chinese. Enggak, kita rajin melayani Tuhan bukan karena Chinese aja kan. Karena kita sudah ditebus. Worldview-nya beda, motivasinya beda. Jangan ikuti yang umum, orang naik gunung takut mati juga. Apalagi kalau saya bilang enggak takut mati, ya ikut saya lebih enggak takut mati lagi. Yang enggak biasa naik gunung. Contoh ini dua orang ini ya.
teman kita, Pak Handri dan Pak Agus. Saya yang udah agak sering naik gunung, mereka waktu itu Pak Agus baru pertama kali naik Gunung Rinjani. Ini di Danau Segara Anak, ketinggian di atas 2.500 meter. Kalau dikatakan saya nggak takut mati karena saya pendaki gunung, salah. Ya, kalau saya nggak takut mati, mereka dua ini lebih bokiasi kata orang ya. Lebih nggak takut mati lagi, nggak tahu banyak. Waktu turun mereka juga kapan nyampenya. Saya mengatakan sabar, bentar lagi, dikit lagi, cuma 2 belokan. Mana? Kok nggak nyampe udah belok kanan belok kiri? Iya 2 belokan kanan dan kiri, nggak ada belokan lain. Bapak Ibu sekalian, saya nggak takut mati bukan karena hal yang lain, tapi karena sudah mendapatkan eternal life. Eternal life yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, buat apa kita memperpanjang kehidupan? Tapi kalau kita hanya ketakutan sampai mati berlebihan, bahkan nanti juga harus menghadapi kematian. Bapak Ibu suka pikir, surga itu begitu indah. Kita nggak cari mati. Tapi kalau kita ketakutan memperpanjang hidup, takut mati, belum sakit, belum apa, ketakutannya, orang bilang takut mati, ketakutannya seperti orang yang seperti apa gitu ya. Memperpanjang hidup kita ngapain? Kalau hidup kita enggak berarti. Memperpanjang hidup untuk nanti mati lagi, takut sampai mati, waktu takut lebih susah nanti tua. Kalau enggak siap iman. Buat apa kita hidup diperpanjang terus kalau makna hidup kita tanpa dasar hidup kekal dan sikap benar kepada corona atau yang lainnya. Kalau kita sikapnya salah saat ini sampai kita mati menyikapi semua yang terjadi pada kita dengan cara yang salah, dengan attitude yang salah yang Pak Fandi dalam seminar Adelphos mengatakan attitude itu dari dalam, tidak dipengaruhi oleh luar. Seperti orang Israel yang di padang gurun, mereka di dalamnya tidak mengerti akan pimpinan Tuhan, janji Tuhan. Mereka mengeluh, mereka komplain. Sudah keluar, melihat ajaib, dibebaskan dari perbudakan, melewati laut Teberau. Tidak ada air. Belum mati. Komplain sama Musa dan Tuhan. Dari dalam mereka tidak bergumul dengan kebenaran. Attitude ini harus adalah tindakan iman kita. Banyak orang di luar tidak percaya Tuhan, attitude-nya mungkin bagus juga. Menghadapi segala situasi, ada dokter yang tidak percaya Tuhan, ada orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mengabdi dan mereka tidak takut mati, mereka melayani sesama manusia mereka. Tetapi kita orang Kristen bagaimana meresponi attitude kita? Bukan hanya attitude, tapi betul-betul tindakan iman. Respon iman kita pada Tuhan yang hidup, kita sudah mempunyai Allah yang menjadi terang dunia, menerangi hidup kita. Yang kedua, yang tadi dikatakan double life itu adalah hidup kita yang sudah dibenarkan, kita juga diberikan namanya godly life. Ini sanctification. Ini yang Tuhan kerjakan kepada setiap kita waktu sudah menerima terang dunia itu dalam hati kita. Hidup kita dikuduskan, diberi firman yang mengarahkan kita dipeliharanya, diampuninya. Baik justification dan sanctification adalah karya Allah. Ini yang dimaksudkan oleh John Calvin dengan double grace. Justification dan sanctification. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang bekerja. Hidup kekal dari Tuhan. Kita dikuduskan melalui kuasa Roh Kudus dalam hati kita. Kita taat. Kita bersyukur ada double grace. Yaitu sanctification dan justification yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup suci. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam konsep saya adalah manusia yang mempunyai hidup kekal. Yang ketiga, kita diberikan double lens. Lensa yang double. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Membuat kita harus melihat dua sisi. Orang Farisi ahli Taurat hanya melihat satu sisi. Itu orang berdosa, itu orang harus dilempar batu, itu orang yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Musa bilang lempar batu sampai mati. Semua orang begitu, lempar batu sampai mati. Dosa, mati. Mereka nggak tahu mereka juga berdosa. Mereka nggak tahu dan nggak lihat kepada diri. Double lens. Melihat kepada orang lain, melihat kepada diri. Slide yang ini di depan, pasien COVID terobos ruang DPRD di Morowali Utara, Morot. Alek itu adalah anggota legislatif, pegawainya lari.
Ya, dia bilang, Pak, tolong Pak, saya punya anak istri, saya punya cucu, saya mau dirawat karena baru ODP ya. Akhirnya dievakuasi. Apakah anggota DPRD-nya betul-betul hanya melihat pada orang itu, kasihan ya, aduh, kasihan, atau ada yang lain? Saya juga nggak tahu ya, tebak sendiri. Banyak orang berbeda motivasi. Kita sekarang pada saat corona ini, kita takut orang kena corona atau hanya kita? Sekarang banyak orang hanya menjaga diri sendiri, melihat orang lain selalu satu lensa. You yang punya penyakit semua, saya enggak. Misalnya kalau kita masuk ke komplek perumahan ya, ojol harus didisinfektan. Bayangin ya. Sekali 2 kali, memang loh, setiap kali harus itu cuci tangan. Padahal dia mungkin datang cuma taruh makanan, itu pun ditaruh di depan rumah misalnya. Jadi kita lihat orang ini harus bersih. Tapi yang di dalam mungkin udah kena dari makanannya. Dia kena, nanti dia tuduh siapa orang lain. Dia yang bawa, belum tentu juga ya. Kita nggak tahu. Tapi kadang sudut pandang kita hanya menjaga diri kita. Kita lupa melihat orang lain. Kita harus menjaga orang lain. Kita semua curiga orang lain. Ya, saya kalau jadi ODP juga, ya mungkin jemaat maka wah ODP nih sering banyak ketemu orang, nggak apa-apa, kita udah harus terima dalam kondisi seperti ini. Makanya banyak jemaat juga takut, bukan banyak jemaat, ada orang banyak yang takut kalau kena COVID jangan ngomong-ngomong ya. Kita betul-betul mau menghakimi orang satu lensa saja. Kita nggak tahu, kita juga bisa kena di rumah, di dalam rumah, bisa juga, nggak tahu dari mana, kita udah lupa. Tapi kita selalu orang luar. Makanya WHO mengatakan COVID ini menimbulkan satu pelanggaran HAM. Jenazah udah mati pun ditolak. Orang yang udah sembuh ya ditolak. Orang yang sudah sembuh, sudah mau datang kembali, tidak mau diterima. Ya. Ini double love. Bisa nggak kita mengasihi? Ya, ini satu media mencatat pasien COVID minta publik tak panik dan tidak diskriminatif. Sudah terjadi di berbagai tempat, bukannya di Indonesia. Tidak boleh tinggal di tempat ini, diusir oleh satu kampung. Tidak boleh dimakamkan di sini, tidak boleh itu. Melihat orang lain yang jadi korban, kita punya kuasa. Kita nggak melihat diri sendiri yang adalah juga suatu hari atau sudah kena nggak tahu. Yesus melihat perempuan itu, melihat orang Farisi ahli Taurat. Yesus mau mengatakan, apakah kita punya double lens? Lihatlah dengan lensa. Lihat orang lain, lihat dirimu dulu. Double love, apakah kita mempunyai kasih? Kasih kepada Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Apakah kita menyatakan kasih Tuhan kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Kita memberi kasih, keadilan, pengampunan seperti perempuan itu terima. Dia lega, tidak ada yang menghakimi dia. Pada saat menjalankan, mungkin resiko Yesus sekaligus bisa dilempar batu sekali lagi kalau dia salah jawab. Itu ada resiko. Waktu kita menyatakan kasih itu ada resiko. Perempuan tersebut dituntut tidak berbuat dosa lagi. Ini adalah tuntutan, dia harus mengasihi Allah. Dia menerima kasih dari sesama, yaitu Yesus Kristus mengasihi dia. Dan dia kata jangan berdosa lagi. Double love. Kita juga bagaimana kita double love. Apa kita punya kasih kepada Tuhan? Kita bilang, betul, saya sudah terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Catatannya adalah apakah kita sudah mengasihi sesama kita. Kita bersyukur gereja Tuhan sudah melakukan satu tindakan mau belajar, mengasihi sesama kita. Kita sudah menerima kasih Tuhan yang terlalu besar. Gereja melalui pelayanan yang diinisiatif oleh setiap jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh juga mempunyai hati melayani. Ingin gereja berbuat sesuatu dalam COVID ini, menyatakan Yesus terang dunia. Kita sudah bagikan dan akan 2 kali bagikan sembako untuk beberapa warga di sekitar kita dan yang kita bisa lakukan.
Kita bagikan 800 kepada posyandu yang setiap bulan kita layani. Kita sudah tahu orang-orangnya. Kita sudah memberikan pelayanan kepada murid-murid, orang tuanya dan murid yang 200 keluarga. Kita catat namanya satu persatu. Di belakang warga kita datang rumah satu persatu untuk bawa mereka. Ayo kamu datang satu persatu mengambil sembako. Kita pergi ke satu titik memberikan semua petugas keamanan, kebersihan di sekitar Puri semua yang dekat sini gereja kita bagi semua. Karena itu jemaat punya kerinduan. Karena jemaat betul-betul mau menyatakan terang kasih Tuhan. Bersyukur jemaat yang saya telepon beberapa hari lalu mengatakan waktu dia ke pasar ada seorang tukang soto menceritakan. Nggak tahu bagaimana caranya bisa tanya, ibu gereja mana? Oh saya itu GKI Puri. Oh GKI Puri ya ibu ya. GKI Puri itu saya bersyukur sekali. Anak saya bisa diterima di bimbel. Wah itu sangat membantu sekali. Waktu banjir, waduh sungguh kami bukan orang gereja. Kami diterima, kami dilayani. Wah cerita banyak sekali. Ibu itu tercengang-cengang, dia karena bersyukur sekali. Jemaat kasih Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan kepada gereja Tuhan. Majelis, melalui aktivis semua, kita sama-sama punya hati mau menjadi terang. Yang Tuhan sudah perintah kepada kita adalah terang dunia. Kalau ada orang yang tidak mau menerima terang itu, kita harus coba mengoreksi diri kita. Mungkin sampai hari ini ada orang yang ditipu oleh orang Kristen. Atau melihat orang Kristen hidupnya tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Tidak menjadi terang, bahkan penuh kegelapan. Masih duniawi. Jika ada orang-orang seperti itu pada saat ini, saya mewakili setiap orang Kristen meminta maaf dan prihatin. Tapi semestinya kita jangan bingung antara Kristen dan Yesus. Orang Kristen mungkin membawa nama Yesus, tapi orang Kristen tidak selalu setia dan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Ada seorang teolog mengatakan, don't judge Jesus by the church, but judge the church by Jesus. Jangan hakimi gereja dengan cara yang salah. Yesus adalah hakim yang adil. Jangan kita menghakimi Yesus. Tidak mau datang pada Yesus karena melihat orang lain. Orang Kristen yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua mungkin isu-isu yang mengatakan ajaran Kristen tidak hormat orang tua. Ajaran Kristen kamu pasti sukses, kamu pasti baik. Ajaran Kristen hanya untuk golongan tertentu, hidup pesta pora, tidak bergaul dengan sesama. Memahami rumor ini, mari kita melihat kepada hidup Yesus. Yesus menyambut semua orang tanpa batas apapun, menyembuhkan banyak orang, bahkan mengampuni orang yang sangat dianggap berdosa. Yesus mengutus murid-muridnya melayani banyak orang dan dalam penderitaan. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi seorang perempuan yang mau dilempar batu sampai mati. Yang kita coba baca hari ini tadi. Dia adalah Tuhan yang datang untuk menghakimi dunia. Dia tidak menghakimi dunia, tetapi mengasihi dunia ini melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia adalah terang dunia yang sudah datang ke dalam dunia dan menyebutnya terang dunia. Apakah kita mau menerimanya? Apakah asal menerima Yesus karena kita lihat diri Yesus tidak ada kualitas? Tidak. Mari kita sebagai orang Kristen juga sungguh-sungguh double love. Berbuat sesuatu yang sungguh-sungguh menyatakan terang Tuhan. Bawalah terang itu di mana kita berada. Bila Tuhan memberikan pada kita satu terang yang bisa kita sampaikan pada dunia ini. Kita akan bersama-sama merenungkan. Saya minta Saudara Angelo untuk menaikkan pujian Go Light Your World. Kita merenungkan sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus adalah terang dunia. Apa yang bisa kita lakukan? There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his way
through the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your one. Take your candle, go light your way. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See how your sister, she's been robbed and high too, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run through the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Light your candle, go light your one. Light your candle, go light your world. Carry your candle, run through the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Light your candle, go light your one. Light your candle, go light your world. Light your candle, go light your world. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jika pada hari ini kita belum bertemu dengan sang terang itu, pada saat inilah buka hati kita masing-masing. Buka hatimu kepada Tuhan. Terimalah terang dunia yang sudah datang, menerangi setiap hati yang gelap, yang putus asa, tanpa tujuan kehidupan. Pada hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menerima Engkau, terang dunia dalam hati saya. Setiap jemaat, setiap orang menyaksikan, undanglah Yesus Kristus, terang dunia ini, masuk dalam hati kita, menerangi kita. Dan bagi kita yang sudah percaya, hari ini bertekad, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan, hidup dengan tujuan dan makna yang Tuhan sudah berikan, membawa terang ke semua sudut dunia yang penuh kegelapan, agar Tuhan pakai hidup kita menjadi terang yang membawa harapan, sukacita abadi, hidup yang kekal, penghiburan pada mereka yang terlena, yang terluka, mengalami kepahitan, mengalami kepurukan. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah terang dunia. Engkau Allah yang sudah datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Datang pada dunia yang gelap ini, menerangi hati setiap manusia yang putus asa, memberikan kami hidup kekal, memberikan kami cara hidup yang baru, memberikan kami kasih yang baru, memberikan kepada kami satu tujuan hidup yang sungguh-sungguh mengerti apa sesungguhnya mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, yang menyucikan kami. Biarlah kami merindukan bertemu dengan terang itu, terang yang abadi di dunia dan langit yang baru, tanpa penderitaan, tanpa pergumulan.
Terpuji namamu. Di dalam Yesus Kristus, terang dunia yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini yang begitu menguatkan kita, supaya kita juga bisa menjadi terang bagi orang lain. Walaupun pada saat ini situasi dunia tidak menentu dan kita mungkin merasa bahwa hidup kita semakin susah, tapi jangan lupa untuk terus menghitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan pasti kita akan tercengang dengan karyanya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan persembahan kita untuk kita bawakan kepada Tuhan di siang hari ini. Sebentar di layar akan muncul sebuah QR code di mana saudara semua bisa scan dan memberikan persembahan saudara. Mari kita bawakan persembahan terbaik, hidung berkat-Mu. Hitung berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengiring malaikatnya menjaga, membimbing menghibur sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Hitung berkat ini adalah sesuatu yang betul-betul harus kami lakukan. Karena di dalam setiap langkah kehidupan kami, Tuhan Engkau ada di situ, Tuhan Engkau memberi kepada kami berkat yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Saat dunia begitu ada goncangan, kami juga merasakan goncangan-goncangan itu. Tuhan tahu setiap dari jemaat Tuhan, siapa-siapa saja yang saat ini juga mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Dan kami memohon Tuhan, mari Engkau jamah dan berkati setiap dari jemaat Tuhan. Supaya kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai anugerah darimu, iman darimu untuk boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih waktu kami boleh memberi persembahan ini, berkati setiap tangan juga yang sudah boleh memberikan persembahan. Biar persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari mimbar ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Salam sejahtera, salam sehat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita diperhadapkan dengan multikrisis saudara sekalian. Setiap kita menghadapi beban yang berat, tekanan yang berat. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu menghadapinya. Karena itu seluruh keluarga, seluruh jemaat, bahkan seluruh bangsa, bahkan seluruh dunia
perlu bersehati. Bersama-sama kita menghadapi akan wabah COVID ini. Nah saudara sekalian, lebih daripada itu, kita sadar bahwa manusia rentan dan tidak berdaya. Oleh karena itu, setiap kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita perlu memohon pengampunan daripada Tuhan. Gunakan waktu kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan banyak berdoa dan banyak membaca firman. Dan biarlah kita juga di antara anggota keluarga membangun relasi yang intim, yang harmonis. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Dengan bersehati, dengan bersandar kepada Tuhan. Kita berharap dalam waktu dekat kita bisa melewati akan badai ini. Yakinlah bersama dengan Tuhan, badai pasti berlalu. Puji Tuhan yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Guru Injil Nawi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kepada liturgis Pak Herbert, kemudian pianis Ibu Elizabeth. Dan juga tim multimedia yang telah bersama-sama melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari Minggu kita ada 3 kali kebaktian, yaitu ibadah streaming jam 8, jam 10.30, kemudian sore jam 5 sore. Dan jam 10 nanti ada kebaktian sekolah minggu. Dan kebaktian remaja akan diselenggarakan jam 10.30. Dan Komisi Pemuda KP setiap Selasa jam 8 sampai jam 9 pagi via Zoom ada acara SIN Bible Study Injil Yohanes untuk umum saudara sekalian. Jadi ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk pemuda. Pendaftaran melalui WA gereja karena slot terbatas, maksimum hanya untuk 100 orang. Bagi pemuda atau jemaat umum yang ingin mendaftar, bisa segera mendaftar melalui WA gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Rabu malam jam 7 malam ada persekutuan doa melalui streaming atau live streaming. Dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian dalam situasi kondisi yang demikian, bila setiap malam jam 9 malam seisi keluarga berkumpul berdoa bersama-sama. Kita perlu pertolongan Tuhan, perlu kekuatan daripada Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Bila kita bisa berkumpul, berdoa, bersehati, berharap supaya Tuhan bisa menghentikan akan COVID ini. Dan melalui doa yang kita naikkan juga kita membangun kebersamaan, kesehatian di antara anggota keluarga. Dan setiap Kamis jam 10 ada persekutuan Komisi Wanita. Untuk Kamis ini ada kelompok kecil. Biarlah anggota KW mempersiapkan diri untuk kelompok kecil. Dan setiap Sabtu saudara sekalian Pasutri setiap malam, Sabtu malam jam 7 ada kelompok kecil bersama. Dan anggota Pasutri gereja diundang untuk bersama-sama ikut kelompok kecil Pasutri. Saudara sekalian, seharusnya minggu depan, itu adalah minggu pertama dari bulan Mei. Setiap minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Nah setelah sinode dalam hal ini bidang pembinaan, mengadakan diskusi rapat dan mempertimbangkan berbagai aspek, kemudian memutuskan untuk sementara tetap menunda sakramen perjamuan kudus dengan beberapa alasan, karena perjamuan kudus adalah satu perwujudan daripada kesatuan
tubuh Kristus. Dan hal yang kedua, perjamuan kudus itu perlu menjaga keteraturan dan saling mengasihi di dalam perjamuan kudus. Hal yang ketiga, perjamuan kudus harus dilakukan dalam suasana yang kusuk, suasana yang hikmat, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, kalau bicara masalah waktu, memang untuk GKY, Sinode GKY itu mengadakan perjamuan kudus 1 bulan 1 kali. Ada gereja yang 2 bulan sekali, ada gereja yang 3 bulan sekali. Kalau dari Alkitab tidak ada ketentuan waktunya, saudara sekalian. Oleh karena itu, Sinode menganggap lebih baik, lebih nyaman atau lebih hikmat sementara ditunda, saudara sekalian. Nah, kalau misalnya COVID ini berkepanjangan, apakah mungkin kita mengadakan perjamuan kudus online? Saudara sekalian, itu dimungkinkan, saudara sekalian, tapi untuk sementara kita menunda perjamuan kudus. Mohon jemaat bisa memakluminya. Dan biarlah saat kita adakan perjamuan kudus secara fisik di gedung gereja, kita betul-betul bisa menghayati akan makna daripada perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan kudus yang kita lakukan, kita boleh mengalami satu transformasi dalam kehidupan dan rohani kita. Kemudian mengenai pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling pribadi, dapat menghubungi hamba Tuhan atau konselor melalui WhatsApp, telepon, atau via Zoom sesuai dengan jadwal yang ada di layar. Bahkan saudara-saudari dapat menghubungi hamba Tuhan setiap waktu. Kami selalu siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan yang terbaik. Berita diakonia kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kau jadikan semua indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertata di sini. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin dalam kehendak-Mu. Kau penolong, terbukti dalam kesesakanku. Kau sumber kekuatanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bidang diakonia gereja pada bulan April ini telah membagikan paket sembako ke warga sekitar gereja, warga posyandu dan bimbel. Juga membagikan masker dan hand sanitizer. Adapun total persembahan paket sembako hingga tanggal 24 April adalah sebagai berikut. Terkumpul 2.445 paket sembako dari 229 anggota jemaat dengan nilai Rp244.562.679. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kemudian berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Hadi Murtijaya dalam usia 85 tahun. Sabtu tanggal 4 April. Papa daripada Ibu Lianawati Murtijaya,
papa mertua daripada Bapak Gunawan Tejo Kusumo. Jenazah telah dikremasikan pada tanggal 6 April di Krematorium Grand Haven. Kiranya roh penghibur memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang berduka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan mingguan atau perpuluhan dapat melalui transfer digital. Gereja sudah menyediakan QR Code GKY Puri Indah. Transfer lewat OVO, GoPay, Dana, link saja, Sakuku, Go Mobile, MBCA. Dapat dilakukan menggunakan QR Code. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Kita berdoa agar setiap kita boleh bersehati untuk bersama-sama menghadapi akan wabah ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah kita mohon belas kasihan Tuhan supaya menghentikan akan wabah ini. Hal yang kedua, kita berdoa untuk kondisi ekonomi keluarga jemaat yang menghadapi masalah. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa dan negara kita. Biar Tuhan menjaga akan bangsa ini, melindungi bangsa ini dari segala hal yang buruk. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kami datang. Biarlah Engkau persatukan hati kami. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, bersehati untuk menghadapi akan wabah virus corona ini. Kami menyadari akan keterbatasan kami, kerentanan kami, ketidakberdayaan kami. Karena itu kami mau datang menegada, beriman, berharap kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu. Pada saat manusia angkat tangan tidak berdaya, pada saat manusia lumpuh, pada saat semua kemampuan teknologi manusia tidak berdaya, kami memandang Engkau. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami. Kiranya COVID ini boleh cepat berlalu karena kuasa dan pertolongan Tuhan, dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan,
lebih takut kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, jemaat yang menghadapi kondisi yang merosot, kondisi yang menurun secara ekonomi. Tuhan, Engkau kiranya tolong mereka. Dan bila mana kami tahu, kami juga mau mengulurkan tangan kami untuk memberikan pertolongan, meringankan penderitaan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Penderitaan, kesulitan, tantangan mendorong setiap kami untuk lebih dekat pada Tuhan, bukan sebaliknya menjauh daripada Tuhan. Kami menyerahkan akan kestabilan politik ekonomi, keamanan bangsa dan negara kami menghadapi multi krisis ini. Kami tahu ini hal yang tidak mudah, tetapi Allah kami lebih besar daripada segala-galanya. Karena itu kami memandang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi dengan jajarannya. Berikan mereka hikmat bijaksana, berikan mereka kesehatian, kekompakan. Seluruh komponen bangsa boleh bersehati untuk menghadapi COVID-19 ini. Untuk lebih merapatkan barisan, menghadapi segala tantangan yang ada. Dan anugerah Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan diturunkan. Maka kami boleh melihat semua akan indah pada waktunya. Kami serahkan setiap kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, bahkan seisi dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kami hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang tinggal di rumah, biarlah kita bersehati dan saling mengasihi. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Kristus Yesus yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Allah Bapa yang tiada berkesudahan, penyertaan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus ada pada saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.